Waalaikumsalam. Sebelum saya mulai, izinkan saya berpantun dulu. Bilang cakep ya. Lagi jalan malah terpeleset. Cakep. Terpelesetnya jam 7. Cakep. Hana Dulset. Halo, nama saya Gaisan Fadia Jabari, kelas 6 di SDN Jati 07. Cakep. Saya berada di sini akan menceritakan kisah sang kuda yang sakti. Cerita ini saya ambil dari buku yang diterbitkan oleh Bintang Indonesia Jakarta. Pada zaman dahulu kala, ada seorang wanita cantik bernama Dayang Sumbi. Dayang Sumbi memiliki anak yang bernama Sang Kuryang. Sang Kuryang sangat gagah dan perkasa. Dan mereka mempunyai anjing peliharaan yang tinggal bersama mereka yang bernama si Tumang. Guk 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 guk. Sang Kuryang suka sekali berburu. Setiap berburu, pasti dia berhasil menangkap hewan rusa atau kambing hutan. Dan juga setiap berburu, pasti dia selalu ditemani oleh si Tumang. Nah, pada suatu hari, Sang Kuryang telah berjanji kepada ibunya untuk membawa hewan yang lebih besar. Ibu, hari ini kita akan makan besar. Aku akan memburu hewan yang lebih besar. Lalu ibunya pun menjawab, iya nak, hati-hati ya. Jangan terlalu jauh dari si Tumang dan jangan terlalu lama kembali ke rumah karena hari sudah mau hujan. Nah, saat Sang Kuryang berburu dengan si Tumang, tanpa sengaja, Sang Kuryang memanah si Tumang hingga tewas. Guk, guk. Sang Kuryang sangat sedih. Tumang, Tumang bangun Tumang. Tetapi Sang Kuryang sudah berjanji kepada ibunya untuk membawa hewan yang lebih besar. Akhirnya, si Tumang dijadikan hewan buruan dan Tumang dipotong-potong menjadi beberapa bagian. Sang Kuryang kembali ke rumah. Dengan kabar gembira, Sang Kuryang berkata kepada ibunya, Ibu, lihat, hari ini aku membawa hewan yang besar. Ayo masak, Bu, makan besar kita. Setelah ibunya selesai memasak, ibunya bertanya, Sang Kuryang, di mana si Tumang? Ibu tidak melihatnya. Sang Kuryang sangat sedih. Lalu Sang Kuryang menjawab, Tumang telah tewas, Bu. Daging itu adalah daging Tumang, Bu. Lalu ibunya pun murka dan ibunya pun berkata, apa? Kau telah membunuh si Tumang? Aku tidak sengaja, Bu. Tumang adalah ayahmu. Kau telah membunuhnya. Lalu dengan kesal, tanpa sengaja, ibunya memukul kepala Sang Kuryang menggunakan centong nasi yang berada di tangannya. Ampun, Bu. Sakit, Bu. Sang Kuryang berlari ketakutan dan tidak berani kembali ke rumah ibunya. Ibunya masih bersedih karena anak satu-satunya tak kunjung kembali ke rumah dan dia menyesal telah memukulnya. Sang Kuryang, engkau di mana, nak? Ibu telah menyesal memukulmu dulu, tapi itu mustahil karena Sang Kuryang tidak berani lagi kembali ke rumah ibunya. Tahun demi tahun berlalu. Pada akhirnya, Dayang Sumbi ibunya kembali ke istana dan berdoa kepada dewa untuk diberikan kecantikan yang abadi. Akhirnya, sang dewa pun memberikan hadiah berupa kecantikan yang abadi. Teman-teman sebaya Dayang Sumbi sudah pada tua dan renta, tetapi Dayang Sumbi masih tetap cantik dan muda. Nah, di lain tempat, Sang Kuryang
akhirnya mengembara dan bertemu seorang kakek tua yang sakti. Pada akhirnya, Sang Kuryang berguru kepada kakek tersebut dan menjadi sakti mandraguna. Bahkan Raja Jin pun dikalahkan oleh Sang Kuryang. Dan pada suatu hari di tepi sungai, Sang Kuryang melihat gadis cantik, yaitu Dayang Sumbi. Mereka saling menatap dan akhirnya saling jatuh cinta. Lalu Sang Kuryang berkata, "Adinda, aku ingin meminangmu menjadi istriku. Apakah kau bersedia?" Dengan tersenyum, Dayang Sumbi menerima pinangan dari Sang Kuryang. Tetapi saat Dayang Sumbi memegang kepala Sang Kuryang, dia sangat terkejut karena melihat bekas luka yang berada di kepala Sang Kuryang. "Ini bekas apa?" "Bekas ini aku dapatkan dari ibuku karena aku tidak sengaja membunuh anjing peliharaan." "Apa? Dari ibumu?" "Sang Kuryang, aku adalah ibumu, kau adalah anakku." Sang Kuryang tidak percaya dan dia membantah semua kata Dayang Sumbi. "Ah, tidak mungkin. Jika ibuku sudah pasti hidup, dia pasti sudah tua." "Kau jangan membuat alasan, Dayang Sumbi. Aku akan tetap menikahimu." Dayang Sumbi menerima pinangan dari Sang Kuryang, tapi ada syaratnya. Dia harus membendung Sungai Citarum dan membuat sampan yang besar untuk menyeberangi Sungai Citarum. Akhirnya Sang Kuryang menerima syarat dari Dayang Sumbi. Dayang Sumbi sangat khawatir karena dia takut Sang Kuryang akan benar-benar memenuhi syaratnya. Dia pun mengintip dan terkejut karena melihat pekerjaan Sang Kuryang yang hampir selesai. Pada akhirnya, Dayang Sumbi menyuruh semua pasukannya untuk menggelar kain sutra merah di sebelah timur kota. Sang Kuryang sangat terkejut. Dia mengira hari sudah fajar karena syarat salah satunya juga sebelum terbit fajar. "Ah, tidak mungkin. Aku tidak bisa memenuhi syarat dari Dayang Sumbi." Nah, pada akhirnya Sang Kuryang murka dan menghancurkan bendungan di Sungai Citarum dan menerbalikan sampan yang ia buat menjadi bentuk sebuah gunung. Lama-kelamaan sampan tersebut dipenuhi oleh daun dan sekarang menjadi yang dikenal sebagai Gunung Tangkuban Perahu. Nah, itulah cerita Sang Kuryang yang sakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam